Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TVmu. Kembali di program Tafsir At-Tanwir yang merupakan kerjasama dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dengan Majelis Tarjih dan Tajdid, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan kita akan melanjutkan episode sebelumnya di mana sudah dibahas ayat 3-5 dari surat Al-Baqarah, dan sekarang kita akan melanjutkan ke ayat 6 dan 7. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu lantunan ayat suci Al-Quran Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 7 akan dibacakan oleh Ibu Lulu. Silakan Ibu Lulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. أولئك على هدى
Baik, terima kasih Ibu Lulu. Dan dari 7 ayat yang sudah dibacakan oleh Bu Lulu tadi, sahabat TVmu ya, kita akan membahas ayat yang ke-6 dan ke-7 untuk episode ini. Dan sudah hadir di studio ada Profesor Muhammad Zuhri. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada juga Mas Ali Aulia LZM Hum dan juga Mas Zikron LZM Hum. Baik, kita langsung mengawali untuk tafsir yang ayat ke-6 dan ke-7. Silahkan nih. Ya, terima kasih. Ayat 6-7 ini ayat yang khusus membicarakan tentang orang-orang kafir. Jadi Al-Baqarah 1 sampai dengan 5 beberapa waktu yang lalu itu membicarakan tentang orang-orang muttaqin. Nah, 6-7 Al-Baqarah itu membicarakan tentang orang kafir, dan selanjutnya nanti ayat 8 sampai ayat 20 itu membicarakan tentang orang-orang munafik. Disebutkan di dalam ayat 6-7 ini bahwa orang-orang kafir itu singkatnya sama saja, mereka diberi petunjuk, diberi peringatan ataupun tidak, itu sama saja tidak mau menggubris. Oleh sebab itu Allah menutup hati. Khatamallahu ala qulubihim. Allah menutup hati mereka, menyetempel, mengunci begitu kira-kira. Lalu dikatakan juga bahwa pada penglihatan dan pendengaran orang-orang kafir itu dikasih sumbat. Jadi orang kafir itu memang orang yang kira-kira sudah tidak mau dengan petunjuk, tidak mau tahu dengan kebenaran. Begitulah singkat informasi surat Al-Baqarah ayat 6 sampai dengan ayat 7 ini. Baik, mungkin bisa diawali dari definisi orang kafir dulu ini. Oh iya. Menurut bahasa, kafir itu dari kafaro, artinya tutup. Dalam bahasa Eropa kita mendengar istilah cover. Cover itu juga tutup, nggak tahu mana yang lebih tua, kata kafaro apa kata cover itu ya. Tapi yang jelas bahasa Arab itu bahasa tua itu. Nah, kufur itu artinya tutup. Sehingga secara bahasa orang kufur itu orang yang tertutup begitu. Orang yang tertutup. Nah, kalau kemudian dikaitkan dengan istilah agama, maka yang tertutup ialah yang tertutup tadi itu hati tertutup, lalu kemudian penglihatan dan pendengaran itu ada sumbatan. Kira-kira dari kufur menurut istilah sampai menurut bahasa sampai kepada menurut istilah kurang lebih seperti itu. Tutup. Baik, ya kita sampai ditutup dulu Pak. Tapi belum ditutup loh Pak. Ya. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Sahabat TVmu jangan kemana-mana. Universitas Ahmad Dahlan, internationally recognized university.
Universitas Ahmad Dahlan adalah perguruan tinggi Muhammadiyah yang unggul dan mampu beradaptasi terhadap perubahan global dan secara berkelanjutan menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan mampu menjaga moral and intellectual integrity dalam kehidupan. Kembali lagi di Tafsir At-Tanwir dan kita akan melanjutkan tentang definisi orang kafir tadi ya. Sebelumnya baru dibahas secara agama nih Prof. Zuhri ya. Sekarang mungkin bisa dijelaskan secara istilah atau mungkin menurut para ahli agama Islam sebetulnya apa artinya? Ya, tadi kita bicarakan bahwa orang kafir atau orang yang mempunyai sifat kufur itu orang yang tertutup hatinya, tidak mau menerima kebenaran. Lalu para ulama memperluas atau menambah penjelasan yang dimaksud dengan kafir itu orang yang mengingkari ajaran agama. Lah dalam hal ini tentu ajaran yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah SAW itu ditolak oleh mereka gitu. Nah wujud penolakannya itu bisa macam-macam. Kalau dalam masyarakat kita sekarang ialah contoh orang kafir itu orang yang suka misalnya mencaci maki Rasulullah, lalu membuat karikatur tentang Rasulullah sebagai orang jelek, itu memusuhi. Dan dulu pun sebenarnya orang kafir itu terang-terangan memusuhi Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Itulah orang kafir itu. Menarik Pak Zuhri, begitu luas surat Al-Baqarah dari awalnya saja kemudian menceritakan di awal 1-5 sosok orang yang bertakwa dengan bagaimana sikap yang kemudian dikembangkan untuk kemudian dilakukan dalam kehidupan sehari-harinya. Tidak hanya pada aspek spiritual tapi kemudian juga sosial. Tapi kebalikannya kemudian di ayat 6 dan kemudian 7 Allah menggambarkan sosok orang yang kafir dengan sikap yang tadi Pak Zuhri bilang tertutup, bahkan kemudian ingkar kepada ajaran-ajaran yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Kenapa dalam Al-Qur'an ini cukup jelas mempertemukan atau setidaknya mungkin kayak mengadu gitu, mana yang kemudian paling kuat, seolah-olah kafir dengan iman atau orang yang kafir dengan orang yang bertakwa. Kira-kira ibrah apa pelajaran penting? Ya, saya kira menarik itu pertanyaan itu. Tapi mungkin saya akan memberikan ilustrasi begini. Istilah kufur itu terkadang dihadapkan dengan istilah syukur, gitu kan? Lalu istilah kufur itu dihadapkan juga dengan istilah iman. Nah, barangkali begitu. Nah, kalau istilah kufur dihadapkan dengan syukur, itu akan jelas itu begini. Orang kufur itu kan tertutup ya. Tentu lazimnya atau kelanjutannya orang tertutup itu nggak pernah mau berterima kasih. Iya. Jadi orang kufur itu tidak pernah berterima kasih. Sebaliknya adalah orang yang berterima kasih disebut sebagai orang bersyukur. Orang bersyukur itu orang terbuka. Gitu. Nah lalu kemudian bagaimana kalau kufur itu dihadapkan dengan iman? Nah, dalam hal ini kufur itu mengingkari ajaran yang benar, ajaran Rasulullah. Sementara iman ialah meyakini kebenaran ajaran Rasulullah. Nah itu apanya? Artinya berarti sebetulnya mereka yang mungkin dalam bahasa saya yang ditutup oleh mereka adalah waktu sebetulnya mereka punya nurani tapi kemudian tidak pakai nuraninya. Sebetulnya mereka punya mata tapi kemudian tidak pakai penglihatannya.
Sebetulnya mereka punya telinga tapi tidak untuk mendengar. Artinya melihat, mendengar dan mempertimbangkan kebenaran. Berarti sebetulnya mereka mengakui kebenaran ajaran keimanan gitu, Pak. Dan kemudian mereka tetap kafir dan kemudian tetap ikut pada hawa nafsunya dan kemudian tidak mau ikut dan menutup pada kebenaran. Iya, Begitu, Pak? iya, saya setuju itu. Artinya begini, sebenarnya akal mereka, akalnya itu tidak bisa membantah bahwa ajaran yang dibawa Rasulullah itu ajaran benar, itu nggak bisa dibantah oleh Abu Jahal, itu nggak bisa dibantah oleh Abu Lahab, nggak bisa dibantah. Cuma karena persoalan gengsi. Apa boleh buat ini saya harus diri, ini harga diri, maka itu harus saya tutup. Ini persoalan gengsi ini. Oleh sebab itu kebenaran yang sebenarnya iya itu harus saya tiadakan. Saya harus tolak itu. Apa kata orang kalau itu saya terima? Kira-kira begitulah apa kufur itu tadi. Nah, menarik lagi ialah begini, kalau nanti belum dikat ya. Jadi begini, makanya ada istilahnya itu kan kulub. Kulub itu benda abstrak. Benda abstrak. Kulub itu yang artinya hati. Itu hati benda abstrak, bukan benda konkret. Jadi khotamallahu ala qulubihim, Allah itu menutup hati mereka yang tadinya itu pikirannya itu waras, itu hatinya itu ditutup menjadi tidak waras gitu. Makanya kemudian indahnya bahasa Al-Qur'an menurut setidak-tidaknya rasa saya, makanya kemudian kaitannya dengan khotamallahu ala qulubihim wa ala absarim ghisawah. Absor itu benda abstrak juga. Iya, jadi bukan ain, bukan ayun, tetapi absor, benda abstrak yang ditutup itu pandangannya, pandangan abstraknya. Begitu juga apa absori sam'ihim, bukan udhun. Kalau udhun itu benda fisik itu. Jadi pendengaran mereka itu juga disumbat tadi itu. Jadi benda abstrak lalu dilanjutkan keterangannya dengan benda-benda yang serba abstrak ini. Karena pada hakikatnya manusia itu kan akhirnya nanti yang abstraknya itu yang kekal dalam tanda petik. Iya, sangat menarik sekali ya. Ternyata pemahamannya bukan dari sekedar mata, telinga mendengar, melihat begitu ya, Prof ya. Baik, kita akan lanjut lagi nanti di segmen selanjutnya, sahabat TVmu. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Universitas Ahmad Dahlan, internationally recognized university.
Kembali lagi di Tafsir At-Tanwir dan sekarang kita sudah masuk di segmen terakhir sahabat TVmu. Untuk yang terakhir ini tadi sepertinya sudah ada yang ingin ditanyakan sama Mas Zikron. Silakan Mas Zikron. Terima kasih. Dalam ayat tadi yang sudah dibahas kan sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, ini yang menarik, saya kira pertanyaannya kenapa kemudian sudah jelas bahwa kata Allah mereka diperingatkan, orang kafir itu atau tidak diperingatkan sama saja Pak, tidak akan beriman gitu. Tapi di sisi lain kita sebagai umat Islam dalam ayat-ayat yang lain kita diperintahkan untuk ya tetap memberi peringatan, untuk berdakwah kepada siapapun. Nah ini bagaimana ini? Baik, wah terima kasih, ini pertanyaan ini Bisa dibilang sebetulnya percuma nanyanya gitu gampang. maksudnya ya Mas ya? Percuma. Percuma kan kalau berdakwah kepada orang. Nanyanya yang gampang mau tapi dengar. jawabnya yang susah ini. Jadi begini, tadi kan kita udah memperbincangkan tentang istilah kafir, lalu penjelasan para ulama orang yang mengingkari kebenaran agama itu kafir. Lalu saya tadi juga menjelaskan tentang istilah kulub, benda-benda abstrak yang ditunjuk oleh ayat Al-Quran itu ya. Jadi seolah-olah Al-Quran itu mengingatkan kepada manusia bahwa kamu itu punya rohani, bahwa kamu itu bukan hanya makhluk jasmani saja. Oleh sebab itu yang ditembak oleh Al-Quran itu rohaninya, qalbunnya yang ditembak gitu. Supaya orang itu menggunakan hati nurani, jangan hati zulmani, hati gelap itu. Hati zulmani itu hati gelap Mbak. Kalau hati nurani itu hati yang terang. Nur. Kalau sudah ditutup tadi jadi hati. Lalu nurani begini, ya? gunakanlah hati nurani. Seolah-olah Allah itu mengingatkan begini, wahai manusia, kalau kamu itu menutup diri, ya, kalau kamu itu menutup diri, lama-lama kamu itu menjadi orang yang tertutup. Gitu. Hati-hati itu. Misalnya kamu sekarang memperoleh kebenaran, memperoleh informasi, akalmu mengatakan itu iya. Itu jangan melatih diri untuk menutup kebenaran. Nggak mungkin gitu ya. Ya, nggak mungkin katanya gitu. Nah, sebab apa? Bahayanya ialah Allah sampai mengingatkan kalau sampai kamu itu kafir, menutup diri, maka Allah akan mengunci. Ya, kalau kamu sudah menutup, saya kunci sekalian. Begitu kira-kira. Berarti yang menutup sebenarnya bukan Allah maksudnya ya? Iya, sebenarnya Dirinya bukan Allah sendiri. yang Cuman menutup. dikunci. Jadi ayat itu ingin menunjukkan bukan Allah yang menutup. Allah hanya sekedar merespon saja. Ya kamu menutup diri karena itu saya kunci gitu. Nah, tadi Kaitannya dengan dakwah? iya kaitannya dengan Kunci. dakwah. Dakwah. Sebenarnya begini, sebagaimana tadi kita kutip penjelasan para ulama, banyak orang yang mengingkari kebenaran ajaran agama itu secara umum masih ada peluang, untuk menyampaikan kebenaran. Lalu urusan kita ialah seperti apa yang ditugaskan oleh Allah kepada Rasulullah, innama anta mudzakir, tugas Anda itu hanya memperingatkan saja. Jadi tugasmu itu tidak memaksa. Jadi apapun yang terjadi Hasilnya terserah Allah. Jadi dan mungkin tugas. Allah akan menilai perbuatan kita ya Pak. Artinya kita mau berbuat atau mengingatkan orang tadi, ya artinya dalam melakukan fungsi kita sebagai manusia dan menjalankan ajaran agama dan berdakwah kepada mereka. Allah akan menilai itu sebagian dari dakwah buat kita, tapi urusan hasil dia berubah atau tidak, urusannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya boleh menambahkan itu kira-kira begini. Kata-kata Allah menutup hati mereka itu ditujukan kepada orang kafirnya itu. Bukan kepada juru dakwahnya. Oh, bukan juru dakwahnya. Bukan juru dakwahnya. Enggak. Jadi orang kafir itu kamu jangan main-main. Ya, jangan main-main dengan sikapmu yang tertutup itu. Gitu. Jadi kalau kita
masih tetap mempunyai kewajiban untuk menyampaikan dakwah, karena kita tidak tahu apakah mereka sudah ditutup hatinya oleh Allah atau belum, kita tidak tahu masalahnya itu. Nah, kaitannya tadi dengan tutup dan sikap tertutup tadi, berarti kan kita diminta untuk sikap terbuka gitu. Ya, dalam konteks saat ini itu keterbukaan maksudnya apakah bebas sebebasnya? Eranya era buka-bukaan. Tapi yang mengherankan kan begini menurut saya. Ada batasnya. Itu Al-Qur'an 14 abad lebih yang lalu kok sudah berbicara tentang keterbukaan, ketertutupan. Jadi semangat ayat tentang orang kafir itu kan semangat keterbukaan. Nah, kalau di zaman kita sekarang itu kan baru belakangan ini ada gairah keterbukaan, itu kan baru belakangan ini. Itu pun belum sepenuhnya bisa dilaksanakan oleh orang-orang sekarang gitu. Masih banyak orang tertutup. Buktinya begini, tertutup itu berkaitan dengan konflik gitu. Jadi kalau orang sekarang itu masih banyak konflik, itu berarti masih banyak tertutupnya. Berarti ya sebenarnya mereka masih kafir itu sebenarnya. Begitu saya kira. Baik, ya mungkin waktu kita juga sudah habis nih Prof, ya pas banget, jadi bisa langsung ke kesimpulan ya ini Prof. Iya, terima kasih. Ya, ini mohon maaf ini kalau waktunya terbatas ya. Jadi pada ayat 6-7 Al-Baqarah, ayat 6 sampai 7 surat Al-Baqarah itu Allah membicarakan tentang ciri-ciri orang kafir yang pada intinya ialah bahwa orang kafir itu akhirnya akan dikunci oleh Allah hatinya, pendengarannya bukan kupingnya, pendengarannya dan penglihatannya bukan matanya itu juga disumbat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak mempunyai peluang lagi kira-kira begitu untuk menjadi orang beruntung. Saya kira itu kesimpulan dari iya. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan informasi atau petunjuk, jangan langsung menutup diri dulu gitu ya Prof, ya nggak ada salahnya untuk menindaklanjuti kebenarannya seperti apa. Baik, untuk sekian episode yang cukup sekian dulu juga sahabat TVmu ya. Kita sampai jumpa lagi di episode yang selanjutnya dengan kelanjutan ayat-ayat dari Al-Baqarah ini. Terima kasih untuk Pak Zuhri, Mas Ali, Mas Zikron dan juga Bu Lulu. Nanti kita ketemu lagi insya Allah di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.